Saya bisa masuk pesantren, saya jadi anak soleh, saya paham agama. Ya Rabb, maka pada hari kiamat ini ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segenap para pemirsa YouTubers dimanapun Anda berada, pada kali ini saya Ustadz Wawan Afrizal Nasution atau UA, atau yang lebih ngetrennya dengan Maung Mimbar, kami ingin membahas tentang seorang pengusaha kaya yang menyesat. Ada seorang pengusaha kaya yang besar. Kira-kira umur beliau 65 tahun. Anak beliau banyak. Harta beliau di mana-mana, bahkan uang beliau miliaran hingga triliunan. Seketika itu datang seorang wartawan ingin mewawancarai beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Saya ingin mewawancarai Bapak. Oh, silakan nak. Lalu seorang wartawan ini bertanya kepada seorang pengusaha kaya besar ini, kira-kira umur Bapak berapa? Anak Bapak berapa? Harta Bapak berapa? Lalu seorang pengusaha kaya besar ini pun menjawab, nah, umur saya sekitar 7 tahunan nak. Anak saya cuma 1, harta saya cuma sekitar 10 atau 15 jutaan. Lalu protes dong seorang wartawan ini kepada seorang pengusaha besar ini. Kenapa Bapak berdusta? Bapak bilang umur Bapak 65 tahun, tapi kenapa Bapak bilang 7 tahun? Anak Bapak banyak, kenapa Bapak bilang cuma 1? Harta Bapak banyak, bahkan uang Bapak miliaran hingga triliunan. Kenapa Bapak bilang cuma 10 atau 15 jutaan? Lalu seorang pengusaha besar yang kaya ini menjawab kembali. Nah, memang benar umur saya 65 tahun. Tapi rasa-rasanya yang saya habiskan untuk berhubungan baik kepada Allah, berhubungan baik kepada sesama makhluk Allah yang ada di dunia ini, cuma sekitar 7 tahunan nak. Selebihnya umur saya kelabu dalam dosa. Na'udzubillah min zalik. Lalu kamu memang benar nak, anak saya memang banyak, tapi rasa-rasanya yang melanjutkan perjuangan saya nanti, yang meneruskan kebaikan saya nanti, cuma 1 anak saya yang soleh, yang sering mendoakan saya. Selebihnya anak saya durhaka kepada saya. Pak, anak adalah harapan orang tua yang terbesar. Anak adalah investasi terbesar buat orang tuanya. Kalau orang tua baik, anak akan baik. Fotokopian bagaimana aslinya? Kadang-kadang kita suka lucu, nyuruh anak untuk berangkat sholat ke masjid, tapi bapaknya tidak pernah berangkat ke masjid. Apakah anak itu akan berangkat ke masjid? Oh, jelas tentu tidak. Yang lucu lagi, orang tua ini si bapak di rumah bukannya sholat, malah nonton TV dengan istrinya.
rebutan remote dengan istrinya. Dia ngomong sama istrinya begini, "Bu, sini dulu remote-nya. Bapak mau nonton TV One tentang berita." Cuman kan ibu-ibu nggak mau kalah sama suaminya. Ibu-ibu seneng banget nonton film sinetron. Tahu nggak, Bu? Film sinetron di RCTI itu ada yang namanya apa, film tukang bubur naik haji. Tahu? Iya, itu. Itu film tukang bubur naik haji, ada yang terkenal namanya Haji Muhyiddin. Itu saya kasih tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu, itu gara-gara Haji Muhyiddin tuh haji kita pada rusak. Sama tetangga enggak akrab, sama saudara enggak akrab. Haji Muhyiddin punya istri namanya Haji Maimunah. Haji Maimunah meninggal dunia. Dia deketin Jandaria mah. Harusnya mah Haji Muhyiddin gak usah deketin Jandaria mah. Udah ada yang suka sama Haji Muhyiddin, yaitu Makno. Makno suka banget sama Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin punya anak namanya Rumana. Rumana nikah sama Robi. Rumana nikah sama Robi, punya anak satu, itu cucunya Haji Muhyiddin. Kenapa Bu hafal ya? Iya, saya tentu jelas hafal karena saya nonton bareng orang tua saya. Maksudnya apa? Anak itu lebih banyak meniru dibanding mendengarkan ucapan orang tuanya. Dan anak bisa menyelamatkan orang tua ke surga, bahkan anak bisa nyemplungin orang tuanya ke neraka. Seumpama selama di dunia orang tuanya rajin ibadah, rajin sujud, rajin berbuat kebaikan, rajin masjid, rajin mengaji. Tapi datang hari kiamat ini orang tua mau dimasukkan ke dalam surga, sampai depan pintu surga diantarkan sama malaikat. Ketika itu berhenti, ada anak yang datang dari belakang, yang datangnya dari neraka, ngomong sama malaikat begini, "Nanti dulu malaikat, orang tua saya jangan dimasukkan ke surga." "Emang kenapa nak?" "Begini malaikat, memang selama di dunia orang tua saya rajin ngaji, rajin berbuat kebaikan, rajin sholat, rajin segala-galanya. Tapi saya yang selaku anak tidak pernah diperintahkan untuk sholat, tidak pernah diperintahkan untuk mengaji, tidak pernah diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Saya lagi mabok, orang tua saya tidak peduli dengan saya. Saya lagi pakai narkoba, orang tua saya tidak peduli dengan saya. Ya Rob, maka pada hari kiamat ini ya Rob, aku mohon keadilanmu, yang tadinya orang tua saya mau dimasukkan ke dalam surga agar supaya masuk neraka bersama saya. Na'udzubillah min zalik." Itu yang pertama, anak nyeret orang tuanya ke neraka. Ada yang kedua, anak bisa masukkan orang tuanya ke dalam surga. Seumpama begini, selama di dunia orang tuanya jarang ibadah, nggak ngerti agama, bahkan nggak pernah ngaji. Tapi orang tua dalam hati kecilnya pengen nih anaknya supaya masuk pesantren. Ngomong sama anaknya, "Nak, ayo nak masuk pesantren." Memang bapak mah nggak paham agama, nggak ngerti agama, bapak jarang sholat, jarang ngaji. Cuman hati kecil bapak ngomong, "Nak, nanti kalau bapak sama ibu meninggal dunia, kan kamu yang doain bapak sama ibu. Ayo masuk pesantren nak, biar jadi anak soleh, biar paham agama." Datang hari kiamat, orang tua mau dimasukkan ke dalam neraka, diantarkan sama malaikat sampai depan pintu neraka. Lalu berhenti, ada anak yang datangnya dari belakang, yang itu berasal dari surga, ngomong begini, "Engkehlah atuh malaikat, kunaon atuh kang yang datang saat itu dari Ciawi." Begini malaikat, memang selama di dunia orang tua saya tidak pernah mengaji, tidak pernah sholat, dan tidak pernah berbuat kebaikan. Tapi berkat dorongan orang tua saya bisa masuk pesantren, saya jadi anak soleh, saya paham agama. Ya Rob, maka pada hari kiamat ini ya Rob, aku mohon keadilanmu, yang tadinya orang tua saya mau diseret ke dalam neraka agar supaya masuk surga bersama saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
di antara anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Segenap para pemirsa YouTubers dimanapun Anda berada, itu yang kedua tentang anak daripada seorang pengusaha kaya yang besar itu. Yang terakhir tentang harta, mungkin di lain waktu saya akan sampaikan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan kita terus taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.